Oke, sekarang siapa coba di sini angkat tangannya, boleh pakai aplikasi yang sepanjang minggu ini diberkati sama Tuhan. Boleh angkat tangannya, saya mau lihat angkat tangannya. Iya, boleh angkat tangan langsung, boleh pakai apa tuh aplikasi tanda gini gitu ya. Oke, Tuhan Yesus baik buat saya, Tuhan Yesus juga baik buat kita semuanya, anak-anak muda yang ada di tempat ini, baik pemuda maupun remaja. Kita angkat pujian kita, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagi. Tiada berkesudahan. Sultan, kuncinya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Kerendahan deh. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Oke, kesempatan hari ini saya juga memberikan waktu, mungkin ada di antara teman-teman yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan, dipersilahkan. Kami akan membawakan satu pujian, boleh nggak? Oh, sip, boleh, silakan. Puji Tuhan. Hai. Rinduku, rinduku melayani, kumpulkan hanya jiwaku rinduku, selalu dalam hadirat, agar hidupku melayani Bapa. Pujilah nama-Mu, sembah dan ku muliakan.
bunyikan laga musuh. Oh, menari, 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 dan menari. Di malam. Puji nama Tuhan. Sembah, sembah, sembah dan pujikan. Bunyikan, bunyikan, bunyikan laga musuh. Oh, menari, 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 dan menari. Malam. Iya. Di malam. Iya. Puji Tuhan, demikianlah persembahan pujian kami. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Harusnya akang gitarnya muter-muter juga ya. Oke, kita semua melalui hari-hari ini dengan pertolongan Tuhan, karena kita tahu bahwa hidup kita berharga di matanya Tuhan. Setiap kita yang ada saat sore hari menjelang malam hari ini adalah orang-orang yang sangat spesial di mata Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakanku turut gambarnya. Sungguh terlalu indah ku bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya Yesus. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakanku turut gambarnya. Sungguh terlalu indah ku bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga.
akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga bulu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Oh, sumbu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Oh, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Nanti dengan kasih Kristus, Saudari Novi akan berdoa buat datangnya kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena darah Yesus yang menebus kami, hidup kami menjadi berharga di mata Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, menerima kami apa adanya, dan kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, ada firman-Mu bagi kami, biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu, firman-Mu datang untuk menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu ada bagi kami, sehingga Tuhan, di hari ke depan Tuhan, kami tahu ada Allah yang selalu menyertai kami, karena itu kami tidak perlu takut ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk menerima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Josar. Ya, terima kasih Kak Selvi untuk kesempatannya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang mempercayakan saya sekali lagi untuk boleh memberitakan firman Tuhan, dan saya juga menyapa buat teman-teman semua yang ada di rumah dan juga di gereja, Oma, pengerja, dan semua. Termasuk saya sekarang juga ada di gereja. Dari tadi pagi saya ada di gereja karena tadi sama Koko habis ada syuting, terus latihan. Sampai sekarang saya numpang tempat karena di rumah saya wifi-nya lagi down, terus sinyal kartu saya nggak bagus. Jadi saya milih untuk di gereja supaya saya dapat sinyal bagus dan ketika menyampaikan firman Tuhan nggak terputus-putus. Saya bersyukur banget buat kita semua yang ada di tempat ini, dari Zoom kita masing-masing, kita masih boleh dikasih kesempatan nih untuk kita sama-sama datang sama Tuhan melalui ibadah virtual Zoom yang ada. Nah, dengan tema 1 bulan yang dikasih kepada saya nggak asing lagi dengan tema yang diberikan selama 1 bulan ini, Facing the Giant. Ya, saya pernah nonton filmnya, saya pernah baca bukunya, dan saya juga pernah dapat tugas kuliah merangkum tentang apa isi dari buku Facing the Giant.
beberapa kita pasti tahu kalau dapat gambaran, oh Facing the Giant itu bicara tentang menggambarkan melawan sebuah raksasa yang besar. Atau bisa di dalam tokoh Alkitab tuh yang paling sering dikaitkan dengan Facing the Giant adalah kisah Daud dan Goliat. Tetapi kita sama-sama akan belajar lebih dalam lagi tentang Facing the Giant dalam subtema yang diberikan kepada saya pada hari ini, Win or Loss, we praise Him. Atau saya punya bahasa lebih bagusnya kayak gini, baik atau buruk, menang atau kalah, terpujilah Tuhan. Dari tema ini aja, ini udah jadi satu hal yang sangat menarik. Karena kenapa? Di sini ada perpaduan power, kata-kata yang menurut saya ini luar biasa. Karena kenapa? Win or loss, positif dan negatif ya. Win itu menang, loss itu bisa arah yang negatif. Tapi di sini, di selanjutnya dikatakan we praise Him. Terpujilah Tuhan, kami tetap memuji Tuhan. Jadi seperti ini contohnya. Saya sakit, saya sehat, Tuhan Yesus baik. Saya menang, saya kalah, Tuhan Yesus baik. Ini adalah prinsip orang percaya. Beda dengan orang dunia. Seperti ini, kalau kebanyakan mereka mengatakan, ya udahlah, kalau menang, kalah, ya wes lah. Nah, meaningnya beda dengan kita yang menang atau kalah, puji Tuhan. Dengan mereka yang menang atau kalah, ya wes lah. Ya alhamdulillah lah, begini-gini aja. Mereka berbeda dengan kita. Dikata we praise Him ini mengangkat suatu hal yang keadaannya buruk menjadi suatu hal yang positif. Nah, dari tema ini saja udah menarik untuk kita bahas. Saya punya suatu cerita sebelum saya akan masuk ke dalam khotbah. Jadi belum lama ini saya sempat pesan makanan melalui GrabFood. Nah ya, lalu ketika saya pesan GrabFood, abang Gojek udah sampai, saya hampirin dia ke depan rumah, terus saya sempat ngobrol-ngobrol sebelum saya ambil, saya ada kasih sesuatu ke beliau, saya tanya, sorry, saya masih tersambung? Masih ya? Oke, saya ulang lagi. Jadi ada abang Gojek, saya pesan makanan, dia datang, terus saya tanya, Pak, gimana kondisi saat ini, kok masih jualan? Dia bilang, ya dek, harus tetap jualan. Mau nggak mau kondisinya lagi baik, lagi corona, saya harus tetap jualan. Karena saya punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Ternyata kondisi kita tidak berbeda jauh dengan orang-orang saat ini. Kondisi pandemi ini membuat banyak orang pastinya ada dalam masa kesulitan. Contoh, ada banyak yang di PHK, ada banyak orang-orang yang akhirnya secara ekonomi mengalami krisis penurunan. Ada juga, saya melihat ada dan juga pernah dengar dari teman saya, mereka terpaksa usahanya bangkrut dan mereka harus gulung tikar, berhenti untuk membuka usaha karena kerugian akibat dari pandemi ini lebih besar. Lebih baik dihentikan daripada mereka teruskan, tapi mereka harus bayar kerugian. Bahkan ada salah satu rekan saya yang terpaksa harus menjual motornya. Hanya untuk kenapa? Supaya dia bisa hidup, makan, bayar kos, seperti itu. Saya bilang, masalah kayak gini nggak cuma dialami sama orang percaya. Orang Kristen, orang yang nggak percaya Tuhan pun mengalami masa-masa sulit sama seperti apa yang kita hadapi saat ini. Cuma yang membedakan bagaimana kita menghadapi dan melihat masalah tersebut. Kalau orang di luar Tuhan, di luar Yesus, mereka akan mungkin punya prinsip seperti ini. Ya udah, takdir. Ya, nasib. Melalui kata-kata yang seperti ini, secara langsung pasti akan memberikan suatu hal yang membuat kita jadi semakin down. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan dari tema ini, win or loss, baik atau buruk, menang atau kalah, we praise Him. Tetap memuji Tuhan. Tetap, wah puji Tuhan. Apapun kondisinya Tuhan tetap baik. Nah, ada salah satu ayat, tema yang dikasih sama saya yang akan bacakan dan buka, teman-teman nanti langsung akan buka secara cepat juga.
Mungkin ada yang melalui handphone, Alkitab. Coba kita buka dulu deh, Ayub 1 ayat 21. Kita baca ya, Ayub 1 ayat 21. Ayat ini udah nggak asing. Karena kenapa? Ayat ini biasanya dibawakan di kedukaan. Sering banget ayat ini dipakai di kedukaan. Saya bacain ya. Saya dikasihnya yang B. Dimulai berarti dari... Tuhan yang memberi. Saya bacakan. 1, 2, 3. Ayub 1 ayat yang ke-21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Lihat ya, depannya positif. Tuhan yang memberi. Wah, siapa sih yang nggak senang untuk diberi? Nextnya, Tuhan yang ngambil. Loh, udah dikasih kok diambil lagi. Terus berikutnya apa? Terpujilah nama Tuhan. Positif. Kita lihat di sini. Ada hal yang kelihatannya janggal. Kok Tuhan yang kasih, kok Tuhan yang ambil? Terus respon kita di sini harusnya seperti ini. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi, saya baca, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini Ayub. Ya, kita tahulah kisah Ayub tanpa saya harus jelaskan lagi dari awal bagaimana Ayub menderita dari orang yang dikatakan saleh. Tapi ingat ya, kesalehan Ayub, dia nggak bisa dibilang orang yang saleh tanpa ngalami yang namanya proses. Ayub nggak dikenal sebagai orang yang saleh tanpa ngalamin proses. Ini dari Ayub. Coba lihat lagi di dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18. SAM, Sadrak, Mesak, dan Abednego, SMA. Di dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18, saya bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Lihat ya. Win or loss. Kita lihat di sini. Sadrak, Mesak, Abednego punya keteguhan yang luar biasa. Dia berani bilang bahwa Allah, kami sanggup melepaskan kami. Padahal di depan matanya ada dapur perapian yang menyala-nyala yang siap menghanguskan mereka. Dan itu tinggal selangkah lagi mereka masuk. Mereka bukan manusia super, mereka bukan malaikat, mereka bukan superhero. Mereka sama seperti kita, manusia yang diperhadapkan oleh hidup dan mati. Tetapi hebatnya, dia mengatakan bahwa jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Di sini bukan berarti dia tahu akan dilepaskan. Justru di kondisi seperti ini, dia sedang diperhadapkan mati atau hidup. Tetapi iman dia percaya bahwa Tuhan sanggup. Dia percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah sanggup melepaskan mereka. Tetapi di ayat 18 dibilang, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Menjadi orang Kristen belum tentu. Sekalipun kita setia beribadah, sekalipun kita berbuat baik, sekalipun mungkin kita ada di dalam lingkup, kita berdoa, kita berpuasa, tapi tidak menutup kemungkinan kondisi kita Tuhan izinkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada pengajaran yang sangat-sangat keliru yang di sana dikatakan jadi orang Kristen itu hidupnya makmur, hidupnya sehat, hidupnya diberkati, pasti akan kaya dan tidak akan pernah miskin, akan jadi kepala dan bukan ekor. Tetapi faktanya, contoh banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam pedalaman, mereka harus korbankan nyawa. Di Aceh pernah ada hamba Tuhan yang terpaksa harus dibunuh karena mereka menginjil di sana.
Bahkan banyak anak-anak Tuhan, kita pun yang sama-sama setia beribadah, kita mengalami masa-masa corona seperti yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya. Kita sedang diperhadapkan oleh kondisi yang situasinya mirip dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tetapi kita percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Sekalipun nggak ditolong, saya percaya dan tetap yakin bahwa Allah itu baik. Satu lagi, Filipi 1 ayat 21. Biar lengkap, satu tokoh dari Perjanjian Baru yang udah nggak asing lagi. Ayat ini fenomenal, sering keluar di sekolah Alkitab nih. Saya bacakan, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang nulis adalah Rasul Paulus. Kalau kita melihat di Alkitab, perikop di atas dikatakan kesaksian Paulus dalam penjara. Filipi ini dikatakan sebagai surat menjelang akhir dari kehidupan Paulus. Dia di penjara, tapi kita tahu bahwa Paulus tidak bersalah. Dia dipenjara oleh orang-orang Romawi. Dia difitnah. Dia menyebarkan ajaran yang tidak baik. Tetapi dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus yang adalah pelayan Tuhan, yang adalah tokoh Alkitab yang saat ini pasti, wah kalau ditanya siapa sih tokoh Alkitab yang kita bangga-banggain, yang kita misalkan idolain gitu ya. Oh, ada yang bilang saya Daud karena dia raja yang luar biasa. Oh, Salomo karena hikmatnya luar biasa. Terus ada yang bilang, oh, Paulus karena dia orang luar biasa dalam penginjilan. Tapi lihat, Paulus yang menulis 13 surat, dia yang setia melayani, dia hidup selama dia melayani ada di dalam penderitaan. Katanya orang Kristen diberkati. Katanya jadi orang Kristen makmur. Tapi kenyataannya jadi orang Kristen kita harus ngalamin fase yang tidak mengenakan juga. Nah, di sini saya dan kita semua akan belajar suatu hal yang baru untuk kita semua tidak salah menempatkan dasar iman kita. Seandainya ya, contoh, seandainya Ayub menaruh imannya kepada harta, maka ketika hartanya hilang, Ayub kecewa. Tapi di dalam Ayub 42 dikatakan bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan. Sebab ia menguji aku, sebab ketika dia menguji, aku akan timbul seperti emas. Daniel, di dalam Daniel pasal 3, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka nggak tahu kalau mereka akan ditolong Tuhan. Bahkan mereka percaya sekalipun mereka akan mati, terbakar, mereka nggak akan pernah mau menyembah dewa berhala dari Babel. Iman mereka kalau ditaruh kepada raja, misalkan gini, oh saya yakin raja pasti nolong saya. Makanya oleh sebab itu saya coba nih ngegertak. Siapa tahu raja jadi, wih hebat ya dia ngomong kayak gitu. Tapi kenyataannya kalau tiba-tiba beneran dibakar, pasti kecewa dia. Tapi kenyataannya Tuhan menyelamatkan dia, bukan raja, bukan Sadrak, Mesak, Abednego. Dan terakhir Filipi 1:21, Paulus. Bahkan di Efesus dikatakan, dalam penderitaanku pemberitaan Injil ini merupakan satu sukacita. Sebab penderitaanku ada di dalam Kristus. Kalau Paulus punya dasar iman, ekspektasinya ditaruh, wah saya akan jadi rasul yang besar, saya akan menjadi orang yang luar biasa, saya pasti akan menang. Ketika saya melayani Tuhan, pasti saya diberkati. Dia mungkin tidak akan menjadi rasul Paulus yang akan melayani dan Tuhan pakai secara luar biasa. Mungkin aja ketika, wah dia tenggelam atau disiksa, dia udah kecewa. Kalau imannya dia taruh di dasar yang salah. Tetapi faktanya tokoh Alkitab yang kita pelajari saat ini, mereka meletakkan iman pada suatu dasar yang benar. Jadi kalau kita mau bilang win or loss, menang atau kalah, terpujilah Tuhan, itu ditentukan oleh dasar iman yang kita taruh itu benar apa enggak.
banyak banget pengajaran. Dan bahkan saya sampai berapa kali sempat berdiskusi dengan seseorang, saya katakan seperti ini, saya tidak setuju dengan pengajaran yang mengatakan bahwa jadi orang Kristen tidak akan mengalami kesusahan. Bahkan dikatakan bahwa jadi orang Kristen hidupnya baik-baik aja. Tapi saya bilang kayak gini, bagaimana dengan Paulus? Bagaimana dengan Ayub? Bagaimana dengan Sadrak, Mesak, Abednego? Bagaimana dengan Musa? Bagaimana dengan bangsa Israel? Udah jadi bangsa pilihan Allah, ngapain pakai taruh di padang pasir selama 40 tahun? Kalau kesayangan ya langsung aja masuk ke Kanaan. Selalu akan timbul kenapa, dan kenapa. Sekali lagi, miliki dasar iman yang benar. Kalau kita menaruhnya di dasar yang gampang goyang, yang berubah-berubah, kita taruh iman yang salah, maka kitanya juga akan berubah. Kalau ekspektasi kita, iman kita taruh pada keuangan, ketika keuangan itu naik kita jadi setia, tapi ketika keuangan itu down kita jadi putus harapan. Kalau iman kita, masa depan kita, ekspektasi kita taruh pada orang lain, ketika dia lagi baik sama kita, wah kita akan dekat sama dia. Tetapi ketika dia mengecewakan kita mundur. Bahkan kita jadi kepahitan sama Tuhan. Sekali lagi, kita harus punya dasar iman yang benar. Terus dasar iman yang benar itu seperti apa? Ketika kita melihat kepada pribadi Allah. Kita tahu karakteristik Allah seperti apa. Dia Allah yang baik. Tetapi sekali lagi, dia Allah yang adil. Kebaikan dan kemurahan Allah itu sejajar dengan keadilan. Ada saatnya Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa baik, dan Tuhan izinkan mengalami masa-masa sulit. Terus kalau ditanya kok jadi orang Kristen kok Allahnya begitu? Itu namanya adalah keadilan Allah. Kita nggak bisa ganggu gugat. Itu sifat absolut mutlak yang Allah punya. Dan kita sebagai manusia tidak punya otoritas apapun untuk mengatur Allah, bahkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Justru kita pada momen yang seperti ini adalah kita bersandar kepada Dia. Karena dia yang nggak tergoncangkan, karena dia yang adalah absolut, maka kita yang harus bersandar pada dia. Bukan membuat Tuhan mengerti kita, tetapi yang benar adalah buat diri kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tanya, Tuhan, dalam kondisi baik ini apa yang Tuhan mau? Tuhan, bahkan dalam kondisi nggak enak pun, Tuhan mau apa dalam hidupku? Di situ letak kekuatan ketika kita mau belajar untuk ngerti maunya Tuhan, bukan Tuhan ngerti maunya kita. Memang tidak bisa dipungkiri teman-teman, kalau sifat kita sebagai manusia yang sudah sudah hancur oleh dosa, sudah terusak oleh dosa, membuat kita condong kepada hal-hal yang ingin, saya harus diperhatikan, saya harus diutamakan, saya harus dapatkan yang baik, yang buruknya jangan kasih ke saya. Kita selalu ingin diterima, tetapi kita tidak berusaha untuk mengerti. Kita hidup di zaman dan masa di mana banyak orang meninggalkan iman mereka karena Allah tidak memberikan apa yang mereka harapkan. Sekali lagi, kita hidup di zaman di mana masa ini banyak orang percaya meninggalkan iman mereka kepada Tuhan karena Allah tidak memberikan apa yang mereka harapkan. Terus siapa yang salah? Kok Tuhan nggak memberikan apa yang kita harapkan sebagai anak Tuhan? Kok Tuhan tidak mengadakan mujizat kepada kita, padahal kita setiap beribadah? Yang salah adalah kita. Karena kenapa? Kita meletakkan iman kita hanya kepada mujizatnya, tidak kepada sumber mujizat, yaitu Allah. Kita
menaruh iman kepada berkat Tuhan, tetapi kita tidak mengejar kepada sumber berkatnya, yaitu adalah Allah. Makanya banyak banget sekarang gereja yang live streaming, kita bisa lihat bagaimana pengajaran mereka tentang kondisi saat ini. Saya melihat, bukan saya menjatuhkan gereja lain, tapi ada yang benar-benar mensupport. Kita yakin kita sukses. Di keadaan ini pasti Tuhan akan membuat kita jadi kepala dan bukan ekor. Kita pasti akan tetap terus jadi orang kaya. Tapi faktanya, kita juga sebagai orang percaya mengalami masa sulit COVID-19 ini sama seperti yang dialami oleh orang yang tidak percaya. Banyak orang Kristen percaya pada semacam bentuk Injil yang dikatakan Injil kemakmuran atau teologi kemakmuran, di mana Allah dalam pengajaran mereka dikatakan seperti ini, di mana Allah akan selalu memberikan apa yang mereka inginkan, kita inginkan jika kita memiliki iman. Tetapi dasarnya Paulus beriman kepada Tuhan. Dia mengalami penderitaan. Sekalipun saya memiliki iman, saya tetap akan ada dalam penderitaan. Jadi pengajaran yang seperti ini justru sangat-sangat salah. Di mana mereka percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong, akan selalu memberkati, dan akan terus memberikan hal yang baik. Nanti giliran dikasih yang nggak baik, di proses yang nggak enak, kecewa, tinggalin Tuhan. Pemahaman mereka tentang iman kekristenan adalah bahwa adalah kehendak Allah untuk Anda menjadi sehat dan kaya. Ini saya catat. Saya pernah dengar yang kayak gini dan saya bilang, wah, terlaluan. Makanya jangan heran banyak orang-orang Kristen yang saat ini mungkin masih Kristen, tapi lagi cari nih, mana nih gereja-gereja yang khotbahnya bisa nyenengin kuping. Bicara sukses, bicara berkat. Lupa, win or loss, we praise him. Maunya win aja. Yang benar seperti ini. Iman kekristenan itu yang benar adalah melihat kepada pribadi Allah. Percaya pada pribadi Allah sepenuhnya. Tidak meletakkan iman hanya pada mujizatnya, tapi meletakkan iman kepada sumber mujizatnya. Tidak meletakkan iman kepada berkat-berkatnya, tapi meletakkan iman kepada sumber berkatnya. Itu yang benar. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Saya yakin setiap kita ada dalam masa sulit. Pasti. Dan diperhadapkan dengan kondisi yang, kok Tuhan kayak begini ya? Kok Tuhan aku udah ibadah gini ya? Aku udah setia kok begini ya? Saya cuma mau katakan seperti ini. Saya nggak bisa kasih jawaban. Tapi saya cuma bisa bilang itu kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu otoritasnya Allah. Manusia tidak ada satupun yang dapat mengatur otoritas Allah. Sifat kealahannya yang luar biasa itu nggak bisa kita ubah. Justru kita yang harus mengubah diri kita mengerti apa yang Tuhan kita. Iman kekristenan percaya bahwa Allah sanggup. Tetapi iman kekristenan juga percaya bahwa Allah sering bekerja dengan cara yang berbeda dari yang kita harapkan. Sekali lagi, iman kekristenan juga percaya bahwa Allah sering bekerja dengan cara yang berbeda dari yang kita harapkan. Jadi, kalau saat kita dengarkan misalkan teman kita kesaksian, misalkan saya ditolong, wah, luar biasa pertolongan Tuhan bagi saya. Caranya gini. Besok ada lagi yang kesaksian.
Nanti bilang, oh cara Tuhan menolong saya seperti gini. Maka ketika Tuhan nolong saya dan menolong orang lain ternyata berbeda. Termasuk juga ketika Tuhan menolong kita semua yang mendengarkan saat ini, caranya selalu berbeda-beda. Jangan pernah berpikir, oh ketika Joshua ditolong Tuhan seperti ini, maka caranya seperti ini. Kalau Tuhan nggak nolong saya seperti ini, berarti Tuhan nggak nolong saya. Salah. Tuhan menolong kita dengan cara yang berbeda-beda. Ingat, percaya sama pribadinya. Tuhan pasti tolong setiap kita, tetapi perhatikan, percaya pada pribadi Allah. Jangan digoyahkan. Banyak pengajaran yang saat ini, cari mujizat, kejar mujizat, bikin KKR sana sini. Melupakan bahwa pribadi Allah lebih penting daripada segala sesuatu. Menghadirkan Allah sudah sepaket dengan mujizat dan berkatnya. Tapi kalau menghadirkan cuma cari mujizat, saya mau katakan banyak hamba-hamba Tuhan palsu di Afrika yang mereka bisa buat mujizat, mereka bisa sembuhin orang yang tangan patah bisa tiba-tiba lurus. Itu bukan kuasa Tuhan, tapi memang terbukti mereka ada beberapa yang menggunakan kuasa kegelapan. Mereka buat KKR besar-besaran. Mereka buat mujizat besar-besaran, wow, mereka undang ayo mujizat. Orang-orang daerah sana, pola pikirnya itu masih, sembuh, sehat, kaya. Tapi faktanya banyak hamba-hamba Tuhan di daerah Afrika pun yang mereka senang buat KKR, sembuh, tapi kuasanya dari mana? Mereka hidup dengan gaya hidup yang suka-suka mereka. Di mobil mewah, rumah mewah. Salah nggak? Enggak. Tapi mereka memalsukan Injil untuk kebutuhan kantong mereka. Ingat, cara Tuhan menolong kita setiap kita berbeda-beda. Caranya tidak pernah sama. Dia akan selalu menolong kita dengan cara yang berbeda. Dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Jadi, setelah kita belajar firman Tuhan ini, kita bisa dapat kesimpulan seperti ini. Itu berarti bahwa jika Allah dimuliakan melalui kehidupan kita, terpujilah Tuhan. Sekalipun kita ada dalam penderitaan, terpujilah Tuhan. Atau katakan seperti ini, kalau Allah melepaskan aku dari bahaya, terpujilah Tuhan. Kalau Allah tidak melepaskan aku dari bahaya, terpujilah Tuhan. Kondisinya berbeda, satu diselamatkan, satu tidak diselamatkan. Satu dilepaskan dan satu tidak dilepaskan dari yang namanya bahaya. Tetapi endingnya sama-sama terpujilah Tuhan. Imannya diletakkan kepada pribadi Allah. Saya nggak bisa kasih solusi banyak-banyak. Bagaimana sih caranya untuk bisa menang? Bagaimana sih caranya bisa tetap stabil? Sekalipun dalam masa-masa sulit, saya cuma bisa bilang cuma satu, iman. Jangan pernah diletakkan pada dasar sesuatu yang salah, yang gampang berubah, goyah. Taruh iman benar-benar kepada pribadi Allah. Cuma itu satu solusinya. Dan saya yakin kita semua akan hafal. Cuma satu solusinya, taruh iman pada pribadi Allah. Kita semua punya pengalaman pribadi bahwa Allah itu baik. Jangan tergoncangkan, tetap percaya pribadinya tetap baik. Terus gimana Kak? Saya punya pengalaman. Saya habis pelayanan di acara kampus Natal. Orang pikir kan kalau udah habis pelayanan pasti berkati. Tapi nyatanya setelah saya pulang pelayanan dari Natal kampus, saya kecelakaan Desember. Besoknya saya ulang tahun. Dan dalam momen saat itu menjadi titik poin saya mengerti. Baik atau buruknya kondisi yang saya alami, thanks God. Praise the Lord. Jangan gantikan dasar iman dengan hal yang semu. Iman kita tetap kepada pribadi Allah. Saya yakin dari setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, ada satu hal baru yang kita dapatkan
yang kita mengerti segala situasi Allah tetap baik. Terkadang ini yang menjadi perbedaan penting dalam kehidupan kita. Kenapa sih ada orang yang punya masalah, ada yang kuat, menghadapi sampai selesai, ada yang menyerah sampai padahal belum selesai masalahnya. Yang membedakan adalah meresponi masalah tersebut. Kalau kita meresponi masalah ini, wah masalahku terlalu besar, kita nggak bisa melihat apapun, masalah ini udah besar banget. Sampai kita lupa ada yang lebih besar dari masalah kita. Ingat, kita mungkin kecil, masalah mungkin bisa lebih besar dari kita. Tapi di balik itu semua, ada yang jauh lebih besar, yaitu Yesus, kita yang luar biasa. Makanya imannya taruh di dalam pribadi Yesus, ya Allah yang besar. Nggak ada kekuatan lain, nggak ada sukacita yang lain yang bisa kita dapatkan. Sekalipun dalam kondisi sulit kita bisa bilang puji Tuhan, sekalipun dalam kondisi nggak enak kita bisa bilang Tuhan Yesus baik, selain kita dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu saja firman Tuhan yang mau saya sampaikan. Mari saya akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami percaya bahwa dalam kondisi apapun, bahkan di dalam api pun kami akan tetap menyembah-Mu. Bahkan di dalam kondisi sulit pun kami akan tetap bertahan dan setia kepada-Mu. Bersyukur kami diingatkan untuk memiliki iman di dalam dasar yang benar, kepada dasar yang tepat. Bukan mengejar mujizat, bukan mengejar berkat, tetapi mengejar sumber berkat dan mujizat tersebut, yaitu Engkau ya Allah kami yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tes. Ya. Terima kasih Kak Joser untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus yang balas memberkati. Ya, saya akan membacakan untuk pengumuman. Untuk besok hari Minggu akan ada ibadah seperti biasa. Untuk ibadah 1 jam 6 pagi, ibadah 2 jam 8.15, ibadah 3 jam 5 sore. Dan seperti biasa kita akan foto bersama. Nanti minta tolong Ci Jesi untuk bantu foto ya, Ci. Dibuka ya mukanya. Rizka, Rahel, Angga. Udah ya, 1, 2, 3. Kali lagi.